Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Antallahu la ilaha illa antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di waktu fajar ini saya ingin berbagi cara melakukan pernapasan tenaga barokah. Jadi pernapasan kita ini kan ada dua macam, napas tarik dan napas isap. Dengan dibantu oleh gerakan 5 jurus, yaitu jurus 1, jurus 2 tendet, 2 jeblak, 3 tarik, 4 tendet, 4 lewat, 4 gilas, 4 potong, 4 colok, dan 5 buang. Jadi ada 5 macam jurus dengan gerakan 10 gerakan. Pada intinya napas tarik ya atau napas isap ini terkadang ada kendala kalau kita belajar lewat video atau ya, tapi insya Allah bisa ya, insya Allah bisa, karena yang dinamakan napas tarik ya tarik, napasnya dihisap dari hidung ya menggunakan olfaktori ya, artinya menghirup atau menghisap dan mengeluarkan. Jadi secara biasa saja tarik napas yang dalam, tahan, keluarkan dari hidung juga. Jadi kalau kita jurus 1 tarik, tahan. Nah, kemudian jurus jeblak misalnya 2 jeblak, keluarkan, ujungnya tahan. Nah itu secara pelan dan tidak bertenaga, artinya tidak kita isi energi ya, tidak kita isi energi, tidak kita isi tenaga, tidak kita isi visual, tidak kita isi daya cipta kita kan normal, atau tidak juga kita isi dengan zikir. Jadi polos saja. Nah kalau kita padukan lagi dengan kita isi atau kita tenagai, jadi tentu akan lebih cepat dan lebih bertenaga. Tahan. Nah ini ujungnya ini penting. Waktu kita napas ditahan sebentar ya, barangkali 4 detik atau 4 hitungan, tahan. Itu boleh dilakukan lagi, tahan lagi. Nah dari dada, pernapasan dada, perut dan pusat keras karena kita menahan. Itu begitu juga yang keluarnya. Jadi napas bisa dipercepat lagi ya dengan tenaga, jadi dipercepat lagi. Nah itu lebih tenaga, lama kelamaan nanti lebih halus dan seolah kita tidak menarik napas. Nah itu kan lebih halus dan semakin halus semakin bagus ya. Lama kelamaan juga kita cukup dengan hakikat mundur dalam hati kita, atau kita berzikir berserah kepada yang maha kuasa. Itu lebih totalitas, karena jika kita berserah kepada Allah maka kekuatan itu bukan kekuatan kita tapi kekuatan Allah yang turun untuk membantu menolong kita. Bisa Allah mengutus malaikatnya, bisa Allah mengutus sesuatu, benda, barang, makhluk dan lain-lain. Itu tidak perlu kita pikirkan, tapi yang jelas kita totalitas pada Allah, maka Allah, ingat, antallah, dialah Allah ya, dialah Allah. Itu totalitas. Semakin kita pasrah, menerima, berserah, maka Allah akan menemani setiap ikhtiar usaha kita ya. Kenapa kita harus melatih jurus itu ya? Karena pada dasarnya kan kita ini alam kecil ya, ada tanah, angin, air, api di dalam tubuh kita. Waktu kita berjurus kan kekuatan itu kan menyatu, 4 unsur kekuatan menyatu.
alam kecil, kita bergerak tanah, angin, air, api, yang dikemandui dengan nawaitu kita, iman kita kepada Allah, kemudian daya cipta kita dengan diberi kita oleh Allah modalitas, yaitu panca indera, 5 panca indera kita ini modalitas kita diberikan oleh Allah, pintu untuk mewujudkan apapun, pintu untuk mewujudkan, menghakikatkan apapun, ini ada 5. Air gelas putih kita doakan, maka air gelas itu, air tersebut insya Allah menjadi berkah, menjadi obat, walaupun sekilasnya cuma air gelas, air putih 1 gelas. Nah gitu kira-kira. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Silakan kalau suka like dan subscribe, serta tonton jurus-jurus praktik, jurus-jurus yang berikutnya di YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun, tapi niatan saya merasa malu, makhluk yang lain itu tanpa dia bergerak, tanpa dia berjalan, tanpa dia kemana, dia memberikan manfaat. Nah, kita yang bergerak, berjalan, dikasih tangan, dikasih kaki ini, kalau tidak ada manfaat untuk makhluk atau manusia yang lain, ya rasanya sedih ya, sedih sebagai amanah khalifah di muka bumi ini. Semoga kita memberikan yang terbaik dan memberikan manfaat untuk terapi, untuk perlindungan, membantu orang lain. Niatkan untuk membantu diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Niatkan itu, semoga dengan niat itu maka Allah akan membantu kita. Demikian, salam akhlakul karimah, akhlak yang mulia ya. Salam akhlak yang mulia. Mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.